Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulianita Putri, mahasiswi Universitas Trisakti Bekasi dengan program studi Pendidikan Ekonomi Reguler semester 2 pagi. Guna memenuhi proyek UAS untuk mata kuliah Ekonomi Syariah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai asal-usul pertukaran uang bank. Dengan dosen pengampu Nadia Rista, SPDMPD. Ada 3 poin penting yang akan kita bahas, yaitu pertama, memahami velocity of money sebagai ukuran daripada vitalitas ekonomi. Yang kedua, rumus velocity of money, dan yang ketiga, perputaran uang dan ekonomi. Velocity of money atau perputaran uang adalah ukuran tingkat pertukaran uang dalam suatu perekonomian. Istilah ini mengacu pada berapa kali uang berpindah berdasarkan rumus velocity of money. Ini juga mengacu pada seberapa banyak satu unit mata uang digunakan dalam satu periode waktu tertentu. Secara sederhana, istilah perputaran uang adalah tingkat di mana konsumen dan bisnis dalam suatu perekonomian secara kolektif membelanjakan uangnya. Perputaran uang atau velocity of money adalah proses yang biasanya diukur sebagai rasio PDB terhadap jumlah uang beredar M1 atau M2 suatu negara. Umumnya, perhitungan ini dilakukan oleh penerapan rumus daripada velocity of money. Velocity of money adalah proses yang penting untuk mengukur tingkat di mana uang yang beredar digunakan untuk membeli barang dan jasa. Ini digunakan untuk membantu para ekonom dan para investor untuk mengukur kesehatan dan vitalitas ekonomi. Perputaran uang yang tinggi biasanya berkaitan dengan ekonomi yang sehat dan berkembang. Namun jika terjadi sebaliknya, maka biasanya disebut dengan resesi atau kontraksi. Pertamanya yaitu mengenai memahami velocity of money sebagai ukuran dari vitalitas ekonomi. Dalam proses ekonomi, velocity of money adalah metrik yang dihitung oleh para ekonom, umumnya untuk menunjukkan tingkat di mana uang ditransaksikan untuk barang dan jasa. Meski belum tentu merupakan indikator ekonomi utama, ini dapat diikuti bersama dengan indikator utama lainnya yang membantu menentukan kesehatan ekonomi, seperti halnya PDB, tingkat pengangguran maupun inflasi. Nah, GDP adalah jumlah uang beredar, adalah dua komponen rumus perputaran uang. Ekonomi yang tunjukkan perputaran uang atau velocity of money yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, cenderung dianggap lebih berkembang. Perputaran uang juga mengindikasikan fluktuasi dalam siklus bisnis. Ketika ekonomi berada dalam ekspansi, konsumen dan bisnis cenderung lebih siap mengeluarkan uang sehingga perputaran uang meningkat. Saat ekonomi sedang berkontraksi, konsumen dan bisnis biasanya lebih enggan untuk berbelanja dengan perputaran uang yang rendah. Karena perputaran uang atau velocity of money ini adalah proses yang berkorelasi dengan siklus bisnis, ia kerap dipandang sebagai indikator kunci. Oleh karenanya, perputaran uang biasanya diprediksikan akan naik ketika terjadi PDB atau inflasi, atau diprediksikan turun ketika indikator ekonomi utamanya seperti PDB dan inflasi turun dalam ekonomi yang berkontraksi. Oleh karenanya, perputaran uang biasanya diprediksikan akan naik ketika terjadi PDB dan inflasi. Dan ada perputaran uang dan ekonomi. Nah, terdapat pandangan berbeda di antara para ekonom mengenai apakah perputaran uang merupakan indikator yang berguna untuk kesehatan suatu perekonomian atau lebih khusus lagi tekanan inflasi. Para ahli moneter yang menganut teori kuantitas yang umumnya berpendapat bahwa perputaran uang atau velocity of money adalah kondisi yang seharusnya stabil tanpa adanya perubahan ekspektasi. Namun perubahan jumlah uang beredar dapat mengubah ekspektasi dan karenanya mengubah pula perputaran uang dan inflasi. Misalnya, peningkatan jumlah uang beredar secara teoritis akan mengarah pada peningkatan harga PDB yang sepadan karena ada lebih banyak uang yang dengan tingkat barang dan jasa yang sama dalam perekonomian. Misalnya, peningkatan jumlah uang beredar secara teoritis akan mengarah pada peningkatan harga PDB yang sepadan karena ada lebih banyak uang untuk tingkat barang dan jasa yang sama dalam perekonomian. Hal sebaliknya harus terjadi dengan penurunan jumlah uang beredar. Di sisi lain, para kritikus ekonomi
berpendapat bahwa dalam jangka pendek, velocity of money adalah tergolong peristiwa yang sangat bervariasi. Ini mengakibatkan hubungan yang lemah dan tidak langsung antara jumlah uang yang beredar dengan inflasi. Secara empiris, data menunjukkan bahwa perputaran uang memang ditentukan oleh berbagai variabel. Selain itu, hubungan antara perputaran uang dan inflasi juga bervariasi. Misalnya, dari tahun 1999 hingga akhir 2007, perputaran persediaan M2 rata-rata sekitar 1,9 kali dengan maksimum 2.128 kali pada tahun 1967 dan minimum 1.653 kali pada tahun 1994. Sejak 2007, perputaran uang turun drastis seiring dengan The Fed memperluas neraca secara signifikan untuk mengurangi krisis keuangan global dan tekanan inflasi. Lalu rumus velocity of money, perputaran yang uang umumnya digunakan dalam skala besar sebagai ukuran aktivitas transaksional untuk populasi seluruh negara. Secara umum, ukuran ini dianggap sebagai perputaran jumlah uang beredar untuk seluruh perekonomian. Untuk penerapan ini, para ekonom biasanya menggunakan PDB atau M1 atau M2 untuk jumlah uang beredar. Oleh karena itu, pasangan perputaran uang dituliskan sebagai PDB dibagi jumlah uang beredar. Jadi, perputaran uang rumusnya sama dengan GDP ditambah uang beredar. PDB biasanya digunakan sebagai pembilang dalam rumus perputaran yang meski produk nasional bruto atau GNP juga dapat digunakan. Dalam perhitungan velocity of money adalah faktornya. PDB mewakili jumlah total barang dan jasa dalam perekonomian yang tersedia untuk dibeli. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.